Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kaum muslimin, Bapak, Ibu, saudari-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, saat ini Allah kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, yang salah satu karakteristik bulan Ramadan adalah syahrul jihad atau bulan jihad, bulan kesungguh-sungguhan, bulan produktivitas, bulan amal saleh, bulan bekerja keras. Dan bulan Ramadan sama sekali bukan bulan bermalas-malasan dan sama sekali bukan bulan kesia-siaan. Dan karena itu yang akan kita bahas hari ini, saat ini adalah syahrul Ramadan, syahrul jihad, bahwa bulan Ramadan adalah bulan jihad. Baik jihad dalam makna yang khusus maupun jihad dalam makna yang umum. Jihad dalam makna yang khusus, sebagaimana para ulama kita menjelaskan, badlul juhdi bil qital fi sabilillah. Apa itu? Bersungguh-sungguh bil qital, mengangkat senjata, berperang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang khusus. Tetapi jihad juga punya makna yang umum. Sebagaimana yang disebut misalnya oleh Imam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan jihad juga ada makna yang umum, yaitu al-ijtihad fi husuli ma yuhibbuhullah, yaitu bersungguh-sungguh dalam mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Yang Allah cintai itu apa? Dilanjutkan oleh beliau, minal imani wal amali saleh, yaitu yang Allah cintai adalah hal-hal yang berhubungan dengan keimanan dan hal-hal yang berhubungan dengan amal saleh. Jadi ada dua makna jihad yang kita kenal di dalam Islam. Makna jihad secara khusus yaitu jihadul qital, jihad berperang, dan ada makna jihad secara umum yaitu al-ijtihad fi husuli ma yuhibbuhullah, yaitu jihad dalam taat kepada Allah, jihad dalam meninggalkan maksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua makna jihad inilah yang kemudian nampak nyata di bulan Ramadan. Kita saksikan dalam sejarah tentang makna yang pertama, misalnya jihadul qital, jihad perang misalnya. Di bentang sejarah peradaban Islam, kita temukan bagaimana Rasul Muhammad SAW dan juga diikuti oleh para sahabat dan generasi-generasi setelahnya, bahwa bulan Ramadan adalah bulan jihad dalam makna perang. Dia sama sekali tidak berkaitan dengan bermalas-malasan, sama sekali tidak berkaitan dengan hal-hal kesia-siaan. Dia adalah jihad, dia dalam makna perang. Misalnya kita temukan dalam sejarah di tahun yang kedua terjadi perang Badar. Di hari ke-12 Ramadan, ya,
di tahun kedua Hijriyah, 12 Ramadan 2 Hijriyah. Terjadi perang Badar, ya. Pertempuran antara 313 umat Islam menghadapi 1.000, atau riwayat yang lain mengatakan 1.300 orang-orang Quraisy. Ya, di atas kertas ini pasti tidak imbang, ya. Di atas kertas ini jomplang gitu, ya. 313 melawan 1.000 atau melawan 1.300. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad nasarukumullahu bi badrin wa antum adillah. Dan sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menolong, memenangkan kalian umat Islam di Badrin, di perang Badar. Wa antum adillah, meskipun kalian dalam jumlah yang sedikit, 313 melawan 1.300 tuh. Dan karena itu juga Allah katakan man kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ada banyak pasukan yang sedikit tapi kemudian bisa mengalahkan pasukan yang banyak biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar ini terjadi di tahun kedua, di tanggal 17 Ramadan. Setelah itu 6 tahun setelahnya, tepatnya di tahun ke-8 Hijriah, di hari ke-10 Ramadan, lagi-lagi terjadi peperangan antara umat Islam yang dipimpin oleh Rasul SAW dengan pasukan Quraisy, yang kemudian disebut dengan Fathu Makkah. Walaupun tidak terjadi peperangan secara langsung kecuali mukaddimah yang relatif sedikit begitu, tetapi ini juga Fathu Makkah ini menggambarkan sesuatu, menggambarkan hal yang sedang kita bicarakan, yaitu syahrul quwwah wa syahrus sabr wa syahrul jihad. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan jihad, dia bulan kekuatan, bukan bulan bermalas-malasan, bukan bulan kesia-siaan, ya. Di Fathu Makkah ini Allah juga menganugerahkan kepada umat Islam kemenangan, dan bahkan setelah kemenangan itu menurut Imam Ibnu Katsir tidak ada satupun bangsa atau tidak ada satupun suku Arab, ya, yang tinggal di Mekah dan sekitarnya setelah Fathu Mekah kecuali mereka beriman kepada Rasul Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah wal fath, dan kemenangan. Kemenangan Fatah itu maksudnya apa tuh? Fathu Mekah. Setelah itu apa yang terjadi? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau Muhammad akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Itu Fathu Mekah. Jauh setelah itu kita juga temukan dalam sejarah kemenangan pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada perang Salib misalnya, ya. Itu terjadi di 1 Ramadan di tahun 584 Hijriyah, ya. Salahuddin Al-Ayyubi mampu mengalahkan orang-orang kafir waktu itu yang kemudian disebut dengan perang Salib, ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu terjadi juga 1 Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Dan kalau kita terus melacak sejarah, kita temukan juga banyak jihad, banyak futuhat, kemenangan-kemenangan, penaklukan-penaklukan yang terjadi di bulan Ramadan. Misalnya kita sebut saja contohnya perang Ain Jalut, ya, Ain Jalut di Palestina misalnya. Saifuddin Quds, ya, yang kemudian mampu mengalahkan orang-orang Mongol yang bagi Mongol hari itu adalah kekalahan pertama kali setelah mereka mengekspansi wilayah-wilayah yang sangat luas. Kita temukan juga penaklukan Andalusia Spanyol misalnya. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Dan bahkan yang paling penting juga bagi kita orang Indonesia adalah, bangsa Indonesia adalah, ternyata kemerdekaan Indonesia, ya, pembacaan proklamasinya itu juga terjadi, ya, di bulan Ramadan. Jadi 17 Agustus 1945 menurut para ahli adalah bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Itu artinya bulan Ramadan termasuk bagi bangsa Indonesia, bagi kita ini adalah bulan jihad,
bulan bersungguh-sungguh dalam makna jihad yang tadi kita sebut, jihad dalam makna khusus. Kalau kita lihat jihad secara umum juga begitu. Nah, kalau tadi secara khusus dalam makna perang, kita temukan juga jihad dalam makna umum yang tadi kita sebut, al-ijtihad bihusuli ma yuhibbuhullah, ya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang Allah cintai, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan iman dan berhubungan dengan amal saleh. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal tentang jihad yang kedua ini, yaitu jihad dalam makna umum, yaitu melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Terutama di bulan Ramadan, kita temukan minimal ada dua model jihad. Yang pertama, jihadus syahwat, yang kedua, jihadus syubuhat. Apa itu? Jihad melawan syahwat. Yang kedua, jihad melawan syubuhat. Jihad melawan syahwat itu bagaimana? Bisawm, dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, kita melawan syahwat makan, syahwat minum, syahwat berhubungan suami istri, syahwat menggibah orang, syahwat berkata-kata kotor, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa kita tinggalkan, bisa kita tahan dengan cara apa? Dengan cara saum, ya, berpuasa di siang hari. Sedangkan jihadus syubuhat, jihad melawan syubuhat yang mungkin ada di sekitar kita di hari-hari kita, dengan cara apa? Bil Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Quran, dan karena itu cara menangkal syubhat-syubhat itu bil Quran, dengan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, terutama saat membaca dan mentadaburinya. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa yang itu menjadi jihadus syahwat, dan Al-Quran yang itu menjadi jihadus syubuhat, nanti akan menjadi syafaat bagi seseorang di akhirat kelak. Kaidahnya mengatakan, man lam yujahid fi Ramadan falam yakun mujahidan fi ghairi Ramadan. Siapa yang tidak berjihad bersungguh-sungguh mentaati Allah di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mungkin bisa taat, bisa berjihad di luar bulan Ramadan. Dan karena itu, selamat saya ucapkan, selamat untuk berjihad, menundukkan hawa nafsu, untuk berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjihad, menaklukkan diri untuk taat, menjauhi maksiat, dan selamat berjihad dengan memenangkan hati untuk meniti jalan-jalan ketakwaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.